bagaimana ngajak jalan chat. Gue cuma dilihat doang, setelah gue pikir-pikir relationship itu ribet ya, apalagi kalau sama teman kantor. Jadi gue nggak fokus kalau di samping dia. Dan kalau berantem dan putus ribet pasti. Ya gaya lo kayak cewek suka sama lo aja. Kayaknya mental-mental Gen Z yang sering diutarakan itu tuh kayaknya mental-mental kalangan menengah ke atas dan kota-kota besar gue rasa. Karena sebetulnya narkoba mah udah nggak laku, tapi mungkin di luar Jakarta masih banyak yang makin narkoba. Tapi menurut gue ya ada hubungannya lo kayak konsumsi narkoba yang rendah dengan mental illness yang meningkat. Lo semua lagi dengerin podcast awal minggu bareng gue Adriano Kalbi. Anjir nih ada orang ketawain gue, setan. Dan seperti yang udah gue umumkan di sosial media saya, lu tahu banget ya kalau orang tuh udah tua ngomongnya tuh sosial media. Judul keempat pertunjukan spesial saya buat yang asik aja akan mulai, ya pokoknya di nanti aja informasinya. Mestinya sih akhir bulan ini udah jualan ya tiketnya. Ya, itu thank you juga buat Kristalin dari OT. Nih air minum kemasan yang paling segar. Gak cocok ya lebih lebay gini. Sama jangan lupa nonton Malam Pencabut Nyawa, film horor itu tayang di 10 negara ya kalau nggak salah. Luar biasa, please support. Dan iya, jadi podcast minggu udah banyak iklannya sekarang. Kayak I'm so excited buat yang keempat ini. Gue nggak tahu sih bakal kayak apa, dan gue harap lo masih semua mau ngikutin karena guanya makin tua. Jadi kan nggak mungkin topiknya muda terus dong. Tidak mungkin tentang kayak di ghosting atau apa, anjir. Udah tua gini ngomong di ghosting aja kayak om-om so asik gitu. Lo tau kan ada om-om yang di klub gitu sok-sok nyamain jogetnya sama anak sekarang, padahal dia udah gak gitu joget. Padahal masih nge-rave tahun 2000-an yang kayak skit-skit. Padahal trennya udah gak kayak gitu. I don't know, tapi gak tahu sekarang anak-anak sekarang tuh ngetrennya apa, gue juga gak paham. Kayaknya memang semua tuh udah nggak setoksik zaman dulu. Gue percaya itu udah lebih behave. Kayaknya minum alkohol dan ngerokok tuh udah nggak dianggap keren lagi. Kayaknya nge-vape yang keren. Dan gue nggak kebayang kalau gue udah tua. Kamu jangan nge-vape nanti udah tua. Gak kebayang gue harus jadi orang itu. Ya, terus kalau nggak ancur-ancuran tuh apa gitu. Tapi kayak kebagi dua kubu gitu ya. Either antara saya introvert, jangan sentuh saya, please normalize main sosmed tapi gak balas WhatsApp. Itu kan concern-concern yang dibela. Atau memang bikin konten kayak kiss or slap, body count lu udah berapa, kayak jauh banget gitu. Gue sih gak ngalamin hal itu. Ya gue harap lu semua pada mau datang. Gue sih ini sih buat 18 plus, tapi gue harap yang 18 masih bisa menikmati ya gitu. Mungkin lu pengen cari abang-abangan di komplek biar sok-sok tongkrongannya di respect. Padahal sih lo emang gak punya teman sebaya aja. Makanya cari yang lebih tua. Jangan terlalu sering dengerin nasihat yang lebih tua. Karena bisa aja juga sebetulnya dia udah has been, dia udah gak punya apa-apa. Dan lu cuma dengerin orang nganggur. Oke, langsung aja. Ini viral, suami di Ciamis mutilasi istri, sempat tawarkan potongan daging ke ketua RT. Anjir, ini mah gila banget. Kenapa langsung dibuka dengan berita seperti ini sih? Tapi kita jangan buru-buru ngejudge yang si suami ini. Siapa tahu sebelumnya ternyata isunya selingkuh sama Pak RT-nya, kan kita nggak tahu. Kamu masih mau nih makan? Bro, gini, biasanya kan mutilasi itu adalah tindakan preventif agar gak gampang ke-trace ke lo lagi gitu, bahwa lo yang melakukan. Tapi kalau ditawarin ke ketua RT, apa gitu? Apa occasionnya? Apakah ada yang ulang tahun? Apakah lagi nunggu potongan kambing atau apa gitu? Kemudian Yoyo melapor kejadian pada pihak polisi. Enggak, dan dia kayak, ini istri saya. Ini istri saya. Apanya, mukanya yang ditawarin atau apa? Kayak, ini mau orang stres nih anjir.
Penjual somai di Semarang curi 675 celana dalam wanita demi capai kepuasan seksual. Gokil. Gokil, 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 gokil. Ternyata dia jualan somai itu cuma buat cari makan aja ya. Passionnya sih curi celana dalam. 675 sih banyak sih menurut gua. Apalagi kalau gua nggak kebayang kontrakannya baunya kayak apa kalau nggak ada yang dicuci tuh 675 itu. Um, Anjing ini, lu tau gak sih? Gua kira tuh kejahatan mencuri celana dalam tuh udah punah, tau gak? Itu kejahatan tahun 80-an doang. Ternyata di 2022 ini, 24 ini juga masih ada ya. Ini kan dulu yang digebukin di komplek itu film-film Dono. Gua ngomong film reference Dono juga yang nonton juga belum tahu nih ada Dono. Gua nggak tahu kapan keluar, tapi gua baru di ngisi konten di Indaji, ngomong terus gue bilang iya soalnya gini Eric Clapton, terus gini siapa tuh Eric Clapton. Iya anjir, enggak, bukan salah Indaji, salah gue, referensinya nggak update. 675 celana dalam kurang dari setahun. Gokil. Kalau setahun 365 berarti kan sehari ada 2 ya dia bawa pulang. Bener-bener anjir. Awalnya saya kepingin kayak Open BO tapi nggak punya cukup dana. Oh wow. Tapi ketika saya jalan membeli sesuatu lewat, ada yang spontan pengen ngambil. Ada rasa sedikit puas dan bisa meredam hasrat seksual. Aduh. Jadi mengaku lokasinya random di sekitar tempat kosnya. Ternyata coba cek dagangannya, dia isi tungkunya bukan somai, lagi celana dalam doang. Ternyata itu dia nggak pernah jualan somai. Pengakuan suami bunuh istri pakai sikat gigi di Karimun Riau. Sakit hati dan tak bisa kontrol lagi. Gokil. Gimana caranya bunuh orang pakai sikat gigi? Dia mengebut pulang kerja, dia tahu istrinya tidak pernah masak. Ya ampun, lucu banget. Tidak pernah cuci pakaian sehingga dia lakukan itu di rumah sendiri. Apa susahnya sih nyikat? Pakai sikat gigi. Kira-kira nggak pernah masak keberapa sampai akhirnya dia snap. Kayak anjir, nggak pernah ada makanan. Ajak anaknya jalan-jalan keluar, usai dari jalan dia mengasuh anaknya tidur. Lalu ke kamar mandi, lihat sikat gigi terpintas untuk membunuh. Gokil. Lalu pelaku emosi mencekik korban di kamar 2 kali. Memastikan meninggal, yang menunjukkan sikat gigi tersebut. Gokil. Ini dijadiin iklan sikat gigi kuat bisa gak sih? Enggak ya? Lihat, tidak patah. Okay. Pejabat Kementan patungan 35 juta untuk gaji pembantu SLY di Makassar. Hah? Pembantu apa ini 35 juta? Oke, Jaksa KPK menghadirkan Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian dan Pertanian Hermanto sebagai saksi di sidang lanjutan gratifikasi. Oke. Patungan 35 juta untuk gaji pembantu. Berapa gajinya sampai harus patungan gini? Dan layanan apa aja yang ditawarkan oleh sang pembantunya gak sih? Untuk 35 juta. Ya. Semoga beneran masak dan nyuci baju ya, nggak kayak istri yang kemarin dibunuh pakai sikat gigi. Sebetulnya lihat anggaran korupsi itu bikin sakit hati sama kehidupan nyata kita aja. Bahwa yang nggak halal aja bisa selayak itu hidupnya, tapi kita yang kerja keras. Nisa, ratu narkoba asal Aceh, divonis hukuman mati di Pengadilan Negeri Medan. Gua nggak tahu kapan kontesnya, tapi dia udah dapet title-nya ratu narkoba. Ini kayak mau cari apa tuh ke Nisa tuh. Pidana mati, mereka dijerat. Gue kira udah nggak ada. Gue kira kayaknya mental Gen Z yang sering diutarakan itu tuh kayaknya mental kalangan menengah ke atas dan kota-kota besar, gue rasa. Karena sebetulnya narkoba mah udah nggak laku, tapi mungkin di luar Jakarta masih banyak yang pakai narkoba. Tapi menurut gue ya ada hubungannya lo kayak konsumsi narkoba yang rendah dengan mental illness yang meningkat. Dulu tuh kayaknya gak ada gitu isu mental illness karena yang narkoba juga banyak. Ibu tiri di Riau tega kasih racun tikus ke anaknya gara-gara kesal suami tak mau mudik. Gokil. Kenapa gak suaminya dong? Kenapa anaknya? Wanita bernama Rimawati usai memberi anak tirinya dengan kopi susu kemasan dicampur racun tikus. Anjir, ini salah cangkir apa gimana ceritanya? Mulanya sang paman korban sedang bekerja ditelepon oleh istri lantaran korban kejang-kejang, kemudian dia pulang ke rumah menanyakan pada istri kenapa korban bisa kejang-kejang. Paman korban sedang bekerja dihubungi istri kalau motif dendam, jadi pelaku dendam kesal sama suaminya. Pelaku lebaran kemarin mengajak suaminya pulang kampung tapi menolak. Orang-orang nih gampang banget snapnya sih. Merasa dikhianati, istri disumsel siram air keras ke tubuh suaminya. Gokil.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui kejadian KDRT itu bermula saat pelaku melihat postingan di media sosial Facebook foto suaminya sedang melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain. Oh iya, kalau ini sih gue juga mau sih lempar siram air keras. Anjir, ternyata diam-diam nikah. Enggak, lagi juga kenapa kalau dia diam-diam nikah diposting di Facebook sih anjir. Inilah bro, inilah ruginya zaman sosial media. Orang-orang zaman dulu tuh punya istri kedua ketahuan pas meninggal doang. Karena nggak ada yang posting. Anjir, sakit hati terus lu. Korban sedang di luar rumah. Ya ampun. Lu kebayang gak sih kayak tinung ada notification di handphone lo. Facebook gua ada notificationnya. Apa nih pas dilihat? Suaminya menikah lagi. Gokil. Suami kecanduan judi online 179 istri di Bojonegoro ajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Gokil. Gokil. Jadi Bojonegoro tiba-tiba ketambahan janda 179 ya. Ini ada pasti om-om yang berusaha memburu nih. Sian, ini pasti ceritanya sama semua nih kayak. Habis dia lebih senang main slot daripada mainin saya. Jumlah tersebut tergolong meningkat jika dibandingkan 4 bulan pertama di tahun 2023. Anjir. Suami yang kecanduan judi online ngefeknya negatif bisa merembet kemana-mana. Ya, tapi emang I don't know. Gue tadi baru lihat kayak TikTok sama apa tadi aplikasimu Bob? Bigo, Bigo, Bigo. Disawer-sawer gitu kayak ini pentingnya melek teknologi ya. Maksudnya lu di 2024 sebetulnya ngapain gitu? Masih ngamen tuh kan ngapain kan? Maksudnya udah nggak ada orang yang bawa cash. Apalagi yang ngamennya tuh yang pakai angklung gendang yang rame tuh satu band gitu ya ampun. Itu dapat berapa dibagi 5 gitu. Nggak akan kaya-kaya itu. Lebih mending di rumah sendiri gitu online, ruangan ber-AC, cuma marah-marah kayak atau nggak bilang thank you udah buat mawarnya apalah yang gitu-gitu. Gue nggak tahu sih mau dibawa kemana gitu maksudnya. Gue nggak tahu mana yang lebih mending orang mendingan yang joget di TikTok sih sebetulnya karena kan dia ngasilin duit. Kalau judi online kan udah pasti ya ketipu lah ya mau gimana pun juga. Anjir nih berita keras-keras banget nih. Usai pulang dari Taiwan, ayah di Tulungagung tega bunuh anaknya. Aduh. Apa saya harus balik ke kehidupan nyata ini gitu. Terungkap soal uang 7 miliar pejabat bea cukai dilaporkan ke Kemenku. Tapi gue pengen nanya deh, sebetulnya nggak jadi yang ntar aja di stand up. Kalau di sini nanti ntar viral kemana-mana, di klipnya dipotong gue disangka membela tindakan pencabulan terhadap perempuan ya. 7M Kemenku, polisi tetapkan 2 juru parkir liar Masjid Istiqlal tersangka 1 positif narkoba. Kok ini berita sih? Kan tukang parkir. Ini baru luar biasa. Akhirnya ada juga yang ditangkap narkoba tapi bukan artis. Eh, Meskipun gue yakin beritanya nggak akan viral ya, maksudnya kayak ini mah nggak patut jadi berita nggak sih? Maksudnya dua parkir tuh dua tukang parkir satu positif narkoba, ya namanya juga tukang parkir. Mestinya gue di cancel. Persatuan tukang parkir tersinggung. Nggak semua tukang parkir tahu narkoba. Viral di media sosial beberapa tukang parkir liar getok harga 150.000 di Masjid Istiqlal. Ya ampun, ternyata narkoba. Polisi bongkar laboratorium ganja di Canggu, Bali. 3 WNA ditetapkan tersangka. Rubicon Mario Dendi tak laku-laku di lelang. Kejari turunkan harga 100 juta. Mau gua kalau 100 juta? Rubicon 100 juta kan? Harus berapa nih? Ikut bidding di mana? Ini bakal jadi cerita yang bagus banget gak sih tiap ada orang yang nebeng. Lo tau gak nih Rubicon siapa? Rubicon Mario Dendi. Pilu diduga gara-gara HP dijual ortu, bocah asal Cirebon mengalami depresi. Aduh. Sebetulnya ini kan gue tahu nih ceritanya. Jadi ibunya ngejual buat kebutuhan sehari-hari gara-gara bapaknya nggak ngirimin uang belanja apa kalau nggak salah. Salahin aja bapak kamu. Tampar, kasihan banget orangnya. Awalnya punya HP, anak itu saya jual buat kebutuhan sehari-hari, suami nggak ngirim uang tuh kan. Uang 8 bulan kerja di luar kota, kurang ajar. Maksudnya sih harusnya depresi karena milih suami yang nggak nafkain ya daripada punya bapak yang nggak nafkain daripada handphone dijual. Saya mendingan bapak saya nggak nafkain daripada handphone saya dijual. A juga sempat hilang dari temui Kuningan setelah saya share di Facebook.
Ya berharap keadaan anaknya menjadi normal kembali, bisa menemukan pendidikan setelah setahun berhenti. Enggak lah, ini nggak depresi, ngambek aja. Coba dipaksa sekolah aja nggak apa-apa. Karena kondisi ekonomi kurang. Jokowi bakal turun gunung atasi bea cukai yang punya banyak masalah. Sebetulnya gue nggak tahu ya, kayak menurut gua social justice tuh emang lawan pemerintahan aja, itu paling bagus, kayak bea cukai lah atau siapa kayak maksudnya. Tapi jangan sipil lawan sipil. Kalau sipil tuh jadi kayak mau gebukin itu tadi, maling celana dalam rame-rame terus kampung. Tapi kalau kayak gini kan orang kayak kasus viral aja baru ditayangin. Ya paling nggak kita ada caranya nggak sih biar ditangani. Wah anjir, serem banget ini. Pemilik kos diduga beri kopi campur air aki di Kupang gara-gara orangnya menunggak. Gokil. Ini memang niat ngebunuh orang. Anjir, masih belum mau bayar juga. Ayo deh ngopi dulu. Kalau lu udah nggak bayar kosan 3 bulan, gue sih nggak mau ambil sih kopinya. Maksudnya kayak kenapa bapak tiba-tiba baik? Saya belum bayar kos padahal. Saya minum kopi itu yang diberikan mama kos, namun minum kopi itu saya langsung memuntahkan keluar karena tercampur air aki. Gokil. Setelah minum kopi saya langsung nggak sadarkan diri. Diduga peras pacar 270 juta wanita asal Jambi ditangkap polisi di Mataram. Aduh. Dikasih uang tunai 150, total 270 juta. Gokil. Ada teman gue tanpa perlu ngasih loh, dapat terus. Ini udah 270 juta belum dapat apa-apa. Payah. Temen gue dapat santunan, dapat apa, lebih jago dia. Sebanyak 69 aplikasi pinjol disanksi administrasi OJK akhirnya. Apalagi nih? Anak SYL pakai uang Kementan untuk beli mobil, speaker, skincare dan belanja di mall. Anjir. Menurut gua si SYL itu yang harus dicek tuh istrinya sih. Karena kayaknya SYL ini bapak yang bertanggung jawab sama keluarga aja gitu maksudnya. Dia di penjara aja, dia korupsi aja masih bisa nafkahin keluarganya. Banyak loh orang yang gak di penjara gak nafkahin keluarganya. Ngasih tuntutan istrinya juga ngehe-ngehe ini. Muda di Sukabumi bunuh ibunya pakai garpu tanah, diduga karena tak belikan motor. There's too many killing today. Kita langsung aja ke email-email yang biasanya kan lebih bego-bego ya, yang lebih menyenangkan gitu. Orang pertama di Indonesia yang karir terhalang AI. Halo bang, nama gue literally AI. Ya anjing, namanya AI juga. Gue putuskan untuk ganti nama karena polisi Spotify dilarang gue menulis lagu karena ada AI. Gak penting. Kalau orang gak ada ngerasa keren di kepala sendiri atau ngerasa pintar sendiri, sosmed laku gak? Gak laku lah. Mohon sarannya bang. Gue bingung banget, gue cowok usia 21 tahun. Setelah ini gue udah 2 tahun kerja sebagai freelancer yang kerjanya ngebikin video. Karena kerjaan tersebut gue terbiasa nulis dan ngedit video walaupun gak jago-jago amat. Lumayan bisa di angka 2 juta, UMR-nya gak ada 1,9. Pengen nambah jalur penghasilan. Pertama antara jadi programmer, kedua ikut magang ke Jepang, ketiga belajar ekspor impor ke Jepang. By the way, cara milih hotel untuk check in tuh gimana sih bang? Kalau emang bener kok ada yang biaya per malamnya di atas 500.000. Apa bisa jadi jaminan kita nggak bakal digerebek? Ya Anda nih emang overthinking sekali ya. Kalau udah ada sih, kalau udah nafsu sih boro-boro mikirin kegerebek, pasti yang ada aja. Suka sama teman kantor part 3. Bang, ini isinya terakhir gue dulu pernah DM dia, isinya cuma ngucapin terima kasih udah dibantuin kerjaan. Tapi respon dia cuma dilihat doang. Bagaimana ngajak jalan chat? Gue cuma dilihat doang. Setelah gue pikir-pikir, relationship itu ribet ya, apalagi kalau sama teman kantor. Jadi gue nggak fokus kalau di samping dia. Dan kalau berantem dan putus ribet pasti. Ya gaya lo kayak cewek suka sama lo aja. Sawadikap, welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ Serem masih ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar, coba. Gila cekit. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม
Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Iya. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Sanduy, Pi. Sanduy lahir batin, Pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand, itu kenapa pakai Google Translate lama banget.